Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah tepat jam 13.30. Kita mulai perkuliahannya. Hari ini kita masuk ke bab kedua di Kimia Dasar 1 di setelah UTS ya. Berarti materi ke-7 di Kimia Dasar 1. Yang kita bahas hari ini mengenai kesetimbangan. Dan untuk perkuliahan kali ini, jalannya perkuliahan sama dengan kuliah yang minggu lalu kita laksanakan ya. Nanti akan saya jelaskan mengenai konsepnya, kemudian nanti ada satu lembar kerja yang bisa dikerjakan secara kelompok, kemudian nanti kita bahas bareng di akhir bagian dari perkuliahan ini. Dan juga setelah itu nanti ada tugas individu yang harus dikumpulkan. Ya, perlu saya ingatkan lagi mengenai cara absensi di perkuliahan saya. Silakan kalian screenshot dan juga upload foto screenshot kalian di GCR sesuai dengan kolom yang saya instruksikan. Nanti upload di bagian yang ada link Zoom-nya. Beserta nanti kalau misalnya sudah ada tugas kelompok di-upload di situ juga. Masih saya temukan ada 2 mahasiswa nggak tahu hadir atau enggak, tapi karena nggak ada fotonya di situ ya saya anggap nggak hadir gitu aja. Itu mungkin dari saya. Ini sudah 40 mahasiswa masuk dari jumlah yang seharusnya 52. Saya tunggu sampai 13.35. Kalau 13.35 belum masuk ya akan saya lock aja di partisipannya, nggak bisa keluar masuk lagi. Dan mungkin saya buka nanti setengah jam berikutnya atau berapa gitu. Ya terserah saya lah setelah itu. Begitu, dan hari ini saya share screen dulu mengenai materi yang akan kita bahas. Hari ini kita akan membahas konsep kesetimbangan kimia. Seperti yang sebelumnya saya sampaikan ya, kimia itu sebenarnya konsepnya ya itu aja. Semuanya akan saling bersambung antara satu konsep dengan konsep yang lain. Diawali dari kemarin di sebelum UTS, itu kan ada materi mengenai perubahan kimia dan perubahan fisika. Perubahan kimia, perubahan fisika, ketika sudah paham itu akan masuk ke bagian namanya reaksi kimia. Nah, reaksi kimia itu kita bisa tahu bentuk reaksinya, penulisan notasinya seperti apa, kemudian nanti hasil reaksinya seperti apa, itu melalui stoikiometri. Dari stoikiometri kita akan membutuhkan data konsentrasi salah satunya, jumlah mol dan juga data konsentrasi. Selain itu, ketika kita sudah menemukan konsep stoikiometrinya atau perhitungannya, yang dimana di situ akan kita tahu produk yang dihasilkan itu seberapa banyak kayak gitu ya. Kita juga akan belajar mengenai kesetimbangan kimia. Karena banyak reaksi kimia yang berjalannya itu bukan uh, berjalan selesai tuntas seperti itu ya, tapi dia ada kondisi tertentu yang dia terjadi bolak-balik. Oke, minta izin sebentar 5 menitan. Ada telepon. Oke, mohon maaf ada gangguan sedikit. Jadi itu tadi ya, perubahan kimia, perubahan fisika, kita masuk ke stoikiometri, di mana stoikiometri itu kita bisa menghitung hasil teoritisnya, itu seberapa banyak yang bisa kita hasilkan. Kemudian setelah itu, kita juga akan menemukan konsep yang namanya kesetimbangan kimia, karena tidak semua reaksi itu berjalan tuntas. Ada reaksi yang berjalannya bolak-balik. Nah, berjalannya reaksi yang bolak-balik ini terdiri dari dipengaruhi oleh beberapa faktor ya. Nanti bergantung juga dengan jenis reaksinya, ada reaksi yang memang dalam fase larutan, ada juga yang dalam fase gas, itu ada pernyataannya sendiri, ada cara menyatakan kesetimbangannya tersendiri. Seperti itu, di konsep kesetimbangan kimia, nanti kita akan mempelajari beberapa konsep. Yang pertama, kesetimbangan dinamis. Kenapa ada kata-kata dinamis di situ? Ya karena memang sifat dari reaksi kimia yang bolak-balik ini adalah dinamis.
Dia tidak berhenti di satu titik, tapi dia akan berlangsung terus-menerus. Kemudian yang kedua ada lagi konstanta kesetimbangan. Kemudian nanti konstanta kesetimbangan ini ada dua nih. Ada yang dinyatakan untuk larutan atau suatu sistem reaksi yang punya konsentrasi. Ada juga nanti konstanta kesetimbangan yang berdasarkan data tekanan udara. Itu untuk reaksi-reaksi berfasa gas. Kemudian ketiga, ada hubungan antara konstanta kesetimbangan, nanti ada konstanta konsentrasi tadi yang namanya Kc, kemudian dengan Kp-nya, konstanta yang berdasarkan tekanan itu seperti apa. Berikutnya yang keempat, arti nilai konstanta kesetimbangan. Karena nilai-nilai yang ditampilkan ketika kita menghitung konstanta kesetimbangan itu, dia juga punya arti masing-masing. Kalau misal dia besar sekali, itu artinya apa? Kalau dia sangat kecil, itu artinya apa? Itu ada. Selanjutnya, ini konsep yang sangat penting sekali untuk meramalkan arah reaksinya, bukan meramalkan ya, memprediksi arah reaksinya seperti apa. Karena ketika kita bekerja di laboratorium, sering terjadi kondisi di mana tekanan dan juga suhu itu sangat menentukan ya arahnya reaksi ini kemana. Apakah reaksi ini butuh suhu tinggi atau enggak? Itu bisa kita cek berdasarkan datanya, kemudian berdasarkan data nilai Kc dan Kp-nya. Berikutnya ada lagi prinsip Le Chatelier, itu di mana ketika suatu sistem kesetimbangan ada gangguan dari luar, sistem itu akan mencoba untuk melawan gangguan itu. Caranya seperti apa? Nanti kita bahas bareng-bareng. Selanjutnya mengenai perhitungan kesetimbangan. Nah, selain stoikiometri ada juga namanya perhitungan kesetimbangan. Ini mirip-mirip, nanti ada campuran stoikiometrinya juga sih di situ. Kita masuk ke konsep kesetimbangan kimia sekarang. Ini bagus. Nah, reaksi kimia yang berjalan spontan akan terus berlangsung sampai dicapai keadaan kesetimbangan dinamis. Kesetimbangan dinamis di sini artinya apa? Produk yang dihasilkan itu tidak selamanya dia diam sebagai produk. Ada kondisi tertentu produk ini akan kembali lagi jadi reaktannya. Itu namanya kesetimbangan yang sifatnya dinamis. Nah, kesetimbangan sendiri merupakan suatu keadaan di mana tidak ada perubahan yang terlihat seiring berjalannya waktu. Seolah-olah dia tidak ada perubahan konsentrasi di situ. Kita tunggu lama, konsentrasi tidak berubah. Padahal kalau kita lihat secara mikroskopik, di situ masih ada perubahan. Produk masih dibentuk, reaktan juga masih ada reaksi baliknya untuk membentuk reaktan. Kesetimbangan kimia tercapai jika yang pertama adalah laju reaksi maju dan laju reaksi balik sama besar, kemudian konsentrasi reaktan dan produk tetap atau konstan. Ini kesetimbangan dinyatakan tercapai. Dan kesetimbangan itu ada dua tipe nih. Ada kesetimbangan fisis dan juga kesetimbangan kimia. Kalau kesetimbangan fisis itu dia hanya terjadi perubahan fasa. Jadi kesetimbangan yang terjadi antara fasa suatu zat A, ada fasa liquid dan gas misal seperti itu ya. Contohnya di sini ada ini, kesetimbangan antara H2O dan H2O liquid dan H2O gas. Saya beri gambaran seperti ini ya. Ketika suatu zat air mencapai suhu 0 derajat, itu dia tidak langsung jadi es, tidak langsung beku. Tapi dia ada proses di situ, ada proses kesetimbangannya. Ada proses campuran antara liquid dan gas di situ. Karena dia tidak terbentuk zat baru, kesetimbangannya kita sebut sebagai kesetimbangan fisis. Nah, yang kedua, ada yang namanya kesetimbangan kimia. Kesetimbangan kimia itu di mana ada suatu reaksi yang sifatnya bolak-balik. Contohnya di sini ada N2O4, dia akan bereaksi bolak-balik menjadi 2NO2. NO2 ini akan terbentuk terus-menerus. Di saat yang bersamaan, N2O4-nya juga akan terbentuk. Nah, ketika kecepatan pembentukan dari NO2 jadi produk itu sama dengan kecepatan pembentukan dari N2O4, itu yang dinyatakan sebagai keadaan setimbang. Gitu ya. Kalau kita buat grafiknya, dia akan seperti ini jatuhnya. Ini grafik perubahan konsentrasi terhadap waktu ya. Misal ada suatu campuran N2O4 dan juga NO2. Ini kan campurannya bisa terdiri dari beberapa kondisi awal. Yang pertama, kondisi awal di mana N2O4-nya ini nggak ada.
tapi kondisi awalnya diberi NO2 seluruhnya. Yang terjadi apa? Secara beriringan dengan waktu, dia akan NO2-nya konsentrasinya akan turun, sedangkan N2O4-nya akan naik. Dan di satu titik tertentu, konsentrasinya tidak berubah lagi. Mau kamu tunggu seberapa lama, dia juga tidak berubah lagi. Inilah keadaan yang namanya keadaan setimbang. Pun demikian dengan kondisi yang lain, ini kebalikannya, N2O4 yang ada, NO2-nya nggak ada. Tapi lama-kelamaan dia akan di kondisi di mana konsentrasinya akan tetap. Oke, seperti itu ya, ini gambarannya. Mungkin ada pertanyaan sampai sini. Oke, kalau enggak, kita lanjut. Itu tadi mengenai konsep kesetimbangan. Jadi reaksi kimia itu ada kondisi di mana reaksinya berjalan dua arah. Dia berjalan ke kanan, membentuk produk, di saat yang bersamaan dia juga berjalan ke kiri, membentuk reaktan. Nah, pada saat kecepatan pembentukan produk itu sama dengan kecepatan pembentukan reaktan, itu yang kita kenal dengan keadaan setimbang. Seolah-olah konsentrasinya tetap. Padahal kalau kita lihat lebih jauh lagi, itu masih terjadi perubahan terus-menerus. Cuma kecepatannya sama aja. Kenapa? Namanya kesetimbangan kimia yang sifatnya dinamis, kesetimbangan dinamis gitu. Nah, secara percobaan, ketika kondisi-kondisi ini kita teliti lebih jauh lagi dengan membandingkan konsentrasi antara produk dan reaktan, akan ditemukan hubungan seperti ini. Ketika kita cuma membagi antara produk dan reaktan saja, itu hasilnya tidak sama kan, tidak konstan. Tetapi ketika kita memasukkan koefisien dari masing-masing reaktan dan produknya, akan diketemukan nilai yang konstan. Kalau kamu perhatikan di sini masih ada ketelitian yang beda ya di belakang koma. Ada desimal yang beda, ada 5, ada 6, ada 0, ada 3. Nah, kalau kita basis data percobaan, hal seperti itu sangat wajar sekali terjadi. Dan itu tidak masalah selama yang depan ini angka depannya ini dia masih sama. Jadi selalu ada toleransi simpangannya berapa kayak gitu selalu ada. Dan di sini walaupun datanya beda-beda kita anggap datanya itu konstan. Kemudian muncullah konsep di mana ketika terjadi suatu reaksi kesetimbangan ada namanya konstanta kesetimbangan. Yang konstanta kesetimbangan ini diperoleh dengan persamaan kesetimbangan yang kita matematiskan seperti ini dia. Jadi K atau konstanta kesetimbangan ini akan sama dengan konsentrasi produk pangkat koefisiennya C dan D ini kan produk ya, C dan D ini produk. Ini dipangkatkan koefisiennya kemudian dibagi konsentrasi dari reaktan pangkat koefisien. Ini persamaan kesetimbangan. Nah, karena ada seperti ini, berarti ketika nilai K-nya itu jauh lebih besar daripada 1, itu artinya reaksi tersebut bergesernya ke kanan. Atau produknya yang lebih banyak, atau bergeser ke arah produk. Gitu ya. Jadi ketika dia jauh lebih besar dari 1, artinya produknya bertambah. Kenapa? Itu mengindikasikan bahwa konsentrasi produknya lebih besar dibanding konsentrasi dari reaktan. Ada juga kondisi di mana nilai K itu jauh lebih kecil dibanding 1. Itu artinya reaktannya yang bertambah. Itu artinya kesetimbangan ini akan sangat condong untuk membentuk reaktannya, bukan membentuk produk. Karena reaksi ini juga bisa bolak-balik ya. Itu yang menjadikan ketika suatu reaksi kesetimbangan misalnya ya, suatu reaksi kesetimbangan dari kiri ke kanan itu nilainya 2. Berarti ketika reaksinya dibalik, ya akan jadi 1/2. Akan jadi 1/nya dia. Kalau misal ke sini, ini nilainya 10, berarti konstanta kesetimbangan dari kanan ke kiri ketika reaksi itu dibalik, itu nilainya 1/10. Gitu. Berikutnya, tadi kan mengenai rumus umum kesetimbangan ya, rumus konstanta kesetimbangan itu seperti itu tadi, konsentrasi dari produk
dipangkatkan koefisien dibagi konsentrasi reaktan pangkat koefisien. Tetapi di situ ada beberapa hal yang perlu jadi konsen kita, harus kita amati lebih jauh lagi. Kenapa? Karena jenis kesetimbangan itu ada dua. Yang pertama kesetimbangan homogen, yang kedua kesetimbangan heterogen. Ketika kesetimbangannya berupa kesetimbangan homogen, itu kita cek lagi apakah komponen reaktan dan produknya ini punya fasa gas atau tidak. Oke, ketika reaksinya itu dalam fasa gas, nilai Kc ini juga akan ditemani oleh konstanta lain yang namanya Kp. Kalau rumus ini tadi ya, rumus ini tadi kan basisnya konsentrasi ya. Jadi di kimia kalau tulisannya begini, pakai kurung kotak, kurung buka dan kurung tutup bentuknya kotak, itu artinya konsentrasi. Tapi kalau nggak ada itu berarti ya mungkin hal yang lain, ada keterangan yang lain. Jadi nilai persamaan kesetimbangan ini berdasarkan konsentrasi. Tetapi ketika fasa dari suatu reaksi itu adalah berfasa gas, dia akan didampingi oleh yang namanya Kp atau konstanta kesetimbangan berbasis tekanan, pressure. Di sini nilainya, rumusnya akan sama saja. Tekanan dari produk pangkat koefisien dibagi tekanan dari reaktan pangkat koefisien. Kebetulan koefisiennya kan 1 ya, jadi pangkat 1. Nah, karena ada dua hal ini, kita akan punya beberapa konsep lanjutan lagi. Dalam banyak kasus, nilai Kc dan nilai Kp ini akan berbeda. Nilai Kc ini bisa berbeda dengan nilai Kp. Kenapa bisa begitu? Karena kalau kita turunkan dari persamaan gas ideal, ini kan konsentrasi ya. Konsentrasi itu kan kalau kamu ingat zaman SMA dulu ada rumus PVNRT gitu ya. Kalau diturunkan dari situ, akhirnya hubungan antara nilai Kp dengan nilai Kc itu akan jadi seperti ini. Kp itu akan sama dengan Kc kali RT pangkat delta N, di mana delta N-nya ini merupakan perubahan dari total koefisien produk dikurangi total koefisien reaktannya. Gitu ya. Kalau misal ada reaksi gas, nilai Kp-nya itu akan sama dengan nilai Kc kali R, ini tetapan gas ideal, kali T, suhu dalam Kelvin, pangkat delta N. Delta N-nya ini didapat dari total koefisien produk dikurangi total koefisien reaktan. Gitu ya. Sehingga di sini ada Kp sama dengan Kc kali 0,0821 kali suhu mutlak dalam Kelvin pangkat delta N. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Nggak ada. Tapi ada tulisan ini di sini ini ya tulisannya. Dalam kebanyakan kasus. Artinya ada kondisi tertentu di mana Kp itu akan sama dengan Kc. Kondisi apa itu? Silahkan nanti kalian diskusikan. Gitu ya. Lanjut ke berikutnya, mengenai kesetimbangan homogen yang lain. Ini kategorinya masih kesetimbangan homogen, walaupun di sini ada fasa liquid. Ada yang tahu kenapa? Ketika kita berbicara kesetimbangan kimia, fasa liquid itu seperti apa? Fasa liquid itu tidak dianggap, karena liquid itu dianggap konsentrasinya konstan. Yang punya konsentrasi itu hanya fasa aqueous dan juga gas. Kalau aqueous mencari konsentrasinya, ingat materi yang minggu lalu mengenai konsentrasi larutan ya. Kalau aqueous pakainya itu ada molaritas, terutama yang dipakai molaritas. Di sini kan konsentrasi yang masuk juga molaritas. Tetapi nanti kalau fasanya gas, itu ada sedikit perbedaan perhitungan. Kalau fasanya aqueous itu kan per liter larutan gitu ya. Tapi kalau fasa gas itu per liter wadahnya. Per liter dari wadahnya. Contoh seperti ini, ada gas CO2 1 mol dalam wadah 2 liter. Konsentrasinya berapa? Berarti ya 1 mol dibagi 2 liter sesuai dengan wadahnya. Kenapa itu yang digunakan?
Kita balik lagi ini ke materi yang sangat dasar sekali. Mungkin zaman SD kalian sudah dikasih tahu tuh. Sifat alamiah dari gas. Gas itu punya sifat menempati ruang. Jadi keberadaan dia dalam ruangan itu sesuai dengan bentuk ruangannya. Kalau ruangannya makin besar, ya berarti dia akan menyebar ke ruangan itu. Konsentrasinya akan sesuai dengan bukan luas ya, volume ruangan itu. Sehingga di sini kalau misalnya dia fasanya gas, dia dibagi dengan volume wadahnya. Nah, untuk kondisi ini, walaupun dia ada H2O yang berfasa liquid, dia tetap dianggap sebagai kesetimbangan homogen. Kenapa? Karena konsentrasi H2O itu tidak ada. Konsentrasi H2O itu dianggap konstan sehingga dia dalam nilai Kc itu tidak dimasukkan. Jadinya seperti ini. Oke, seperti itu ya. Dia tidak perlu memasukkan nilai H2O. Dan pada umumnya satuan konstanta kesetimbangan itu tidak dituliskan. Kenapa begitu? Karena ekspresi dari konstanta kesetimbangan itu sangat bermacam-macam. Sangat bermacam-macam. Sehingga dia tidak butuh satuan. Dia angkanya adalah angka mati aja. Kalau misal di sini ada pangkat 2, misal seperti itu kan jadinya jadi mol kuadrat per mol dan seterusnya kan. Sehingga itu untuk memudahkan kita, satuan dari konstanta kesetimbangan itu tidak dituliskan. Karena kalau mau dituliskan akan sangat bervariatif, tergantung konsentrasi, tergantung reaksinya seperti apa. Itu kemudian berikutnya ada yang namanya kesetimbangan heterogen. Kalau kesetimbangannya heterogen, ini terjadi dengan reaksi yang fasanya beda-beda. Di sini ada contoh CaCO3 diuraikan menjadi CaO, ini solid juga, dan juga CO2. Dengan kondisi seperti ini, yang kita gunakan untuk mencari nilai Kc-nya juga hanya salah satu saja. Untuk nilai konsentrasi dari padatan itu juga tidak ada. Padatan dan solid itu tidak punya konsentrasi. Dia konstan. Sehingga ketika kita menuliskan nilai Kc atau Kp, itu tidak dipakai. Kalau ada seperti ini kasusnya, karena di sini hanya ada CO2 gas ya, sehingga nilai Kc-nya itu hanya setara dengan konsentrasi CO2. Itu saja. Jadi nilai CaCO3 dan CaO konsentrasinya ini tidak dianggap karena memang dia konstan. Dan nilai Kp-nya itu akan sama dengan tekanan dari CO2. Sekali lagi, tekanan CO2 ini kan dia bergantung wadahnya karena dia gas. Kalau misal wadahnya itu diperbesar, volumenya diperbesar, tekanannya juga akan kecil. Karena tekanannya kecil, ini juga akan geser juga ke arah CO2. Kalau misal tekanannya dipres, dia akan geser ke arah sini juga. Dia akan membentuk padatannya. Akan ada konsep seperti itu. Itu dibahas nanti di asas Le Chatelier. Seperti itu ya. Jadi ini yang perlu jadi catatan. Konsentrasi padatan dan cairan murni tidak dimasukkan ke dalam persamaan konstanta kesetimbangan. Yang masuk konstanta kesetimbangan itu hanya aqueous dan gas. Kalau aqueous punya yang namanya Kc. Kalau gas itu punya Kc dan juga punya Kp. Nah, kalau digambarkan seperti ini. Jadi, tekanan dari CO2 tidak bergantung pada jumlah CaCO3 ataupun CaO-nya. Jadi, tidak bergantung sama ini dan ini. Kalau CaCO3 ini kan reaktannya, ini jadi produknya. Dan ini adalah produk yang lain, yaitu gas CO2. Ketika dia dalam suatu wadah tertutup, gas CO2-nya tidak dipengaruhi oleh banyak sedikitnya CaCO3 dan CaO. Dia hanya dipengaruhi oleh ya tadi balik lagi ke sifat gas. Besar ruangannya seperti apa. Kalau ruangannya makin gede, CO2-nya juga makin banyak tuh. Tapi kalau ruangannya makin kecil, CO2-nya makin sedikit. Itu aja. Nah, ini sifat lain dari konstanta kesetimbangan. Kalau misal ada suatu reaksi kimia yang berkelanjutan, reaksinya bertahap nih. Dari A tambah B menjadi CD, kemudian dari C plus D menjadi EF. Ini nilai konstantanya atau nilai hasil kali konstanta kesetimbangan masing-masing reaksinya itu akan sama dengan nilai Kc-nya. Yang dihitung hanya di
akhirnya saja. Awalnya apa, akhirnya apa. Yang tengah-tengah ini bisa kita abaikan. Nilai KC-nya akan dari situ. Sehingga nilai KC-nya di sini akan sama dengan K asen konsentrasi K asen C, kemudian K double asen C. K asen C itu dari yang atas ini yang reaksi pertama, ini reaksi kedua. Hasil kalinya itu kita anggap sebagai KC. Itu. Berikutnya, ini yang tadi saya singgung ketika menjelaskan di awal ya. Suatu reaksi kesetimbangan itu bisa kita tulis bolak-balik. Nah, ketika kita tulis bolak-balik, dalam arti begini ya, awalnya N2O4 menjadi 2NO2. Ini reaksi ini berjalan. Kita balik reaksinya jadi 2NO2 akan menjadi N2O4. Ini reaksinya juga berjalan juga. Tetapi nilai K-nya akan berbeda. Yang pertama, nilai K-nya itu misal ini nilai K-nya 4,63 kali 10 pangkat min 3 ya. Berarti nilai K dari reaksi kebalikannya adalah 1 per K. Jadi 216 seperti itu. Artinya apa? Dari sini kan sama aja nanti kita membacanya. Kalau reaksi pertama, karena dia sangat lebih kecil dari 1, artinya reaksi ini cenderung membentuk reaktan. Reaktannya itu N2O4. Reaksi yang kedua, ini jauh lebih besar dari 1. Artinya apa? Dia cenderung membentuk produk. Tapi kalau kita lihat lagi, produknya yang di sebelah kanan ini N2O4, produknya reaktan di sebelah kiri itu N2O4. Kita bacanya sama aja. Jadi kondisi itu, reaksi itu akan cenderung membentuk N2O4. Mau kamu tulis kebalik bolak-balik juga akan sama aja membacanya. Kondisi itu akan cenderung membentuk N2O4, bukan membentuk NO2. Ada pertanyaan sampai sini? Kalau nggak ada, lanjut lagi. Nanti kalau tugasnya sudah keluar, mungkin akan banyak pertanyaan di kalian. Ya, silakan kalian diskusikan nanti. Kemudian berikutnya menulis persamaan konstanta kesetimbangan. Yang pertama, konsentrasi dari spesies reaksi dalam fase terkondensasi, itu dalam molar. Dalam fase gas, konsentrasi dapat dinyatakan dalam molar atau atm. Jadi kalau dia fasanya aqueous, itu menggunakan dalam perhitungan itu kita pakainya molarnya, bukan pakai ppm, bukan pakai molal, bukan pakai normalitas, bukan. Kita pakainya molaritas. Berikutnya kalau fasanya gas, itu kita bisa nyatakan dalam molaritas atau dalam atm. Sekali lagi, molarnya gas itu dibagi volume ruangan. Berikutnya, konsentrasi dari padatan murni, cairan murni, dan pelarut tidak dituliskan dalam persamaan konstanta kesetimbangan. Contoh cairan murni yang lain, misal selain air, ada BR. BR2 itu kan dalam unsurnya dia fasanya liquid ya. Itu juga nggak masuk. Ketika kita membuat konstanta kesetimbangan, dia nggak masuk ke situ. Air raksa juga sama, itu kan air liquid juga, liquid nggak masuk ke konstanta kesetimbangan. Berikutnya, konstanta kesetimbangan tidak memiliki dimensi. Kalau kalian belajar di kimia dasar, itu ada yang namanya dimensi. Dimensi itu berarti suatu notasi yang menunjukkan dia diperoleh dari besaran pokok mana. Kayak gitu. Nah, karena konstanta kesetimbangan ini sifatnya sangat dinamis sekali, dia bisa berubah-ubah dan variannya sangat banyak, sehingga di sini konstanta kesetimbangan tidak kita beri satuan, karena itu akan membingungkan. Dalam menyatakan nilai konstanta kesetimbangan, kita harus menuliskan persamaan setara beserta suhunya. Jadi perlu dituliskan persamaan setaranya dan juga suhunya. Karena suhu ini mempunyai peran penting dalam reaksi kesetimbangan. Suhu berubah, kesetimbangan juga berubah. Jadi ketika suhunya berubah, kesetimbangannya juga akan berubah. Berikutnya ada yang namanya kuosien reaksi atau QC. Kan tadi KC ya, notasinya pakai K. Kalau K itu menunjukkan perbandingan konsentrasi dari reaktan dan juga produk dalam kondisi setimbang. Tapi kalau QC
itu konsentrasi awal dari reaktan dan produk. Dia perbandingan konsentrasi awal. Kalau notasinya QC, itu konsentrasi awal yang dibandingkan. Oke, istilahnya quotient reaksi. Kalau kondisinya setimbang, itu namanya KC. Contoh nih, kita punya zat A dan zat B, kita campurkan di awal, plus di suatu wadah. Itu perbandingan awalnya yang kita sebut sebagai QC. Lama-kelamaan, konsentrasi dari zat A dan B ini kan akan berubah dia. Sebagian akan berubah menjadi produk. Nah, ketika dia sudah stabil, tidak ada perubahan yang teramati di situ, itu perbandingan konsentrasinya kita kenal sebagai KC. Gitu. Dan di sini nilai QC itu bisa kita gunakan untuk memprediksikan suatu reaksinya itu, suatu reaksi kesetimbangan itu jalannya kemana? Apakah dia jalan ke kanan atau jalan ke kiri? Itu bisa. Kalau misal QC-nya lebih kecil dari KC, dia akan bergeser ke kanan untuk mencapai kesetimbangan. Dia akan bergeser ke arah produk. Kalau QC-nya sama dengan KC, berarti dia sudah setimbang, tidak ada lagi perubahan di situ. Kemudian kalau QC-nya lebih besar daripada KC, dia gesernya ke kiri. Dia akan menguraikan produk untuk membentuk reaktan. Ini ilustrasinya seperti ini. Ketika QC-nya lebih kecil daripada KC, dia akan bergeser ke arah produk. Supaya apa? Supaya dia seimbang. Supaya baloknya ini sama tinggi. Nah, ketika di awal dia dimasukkan sudah senilai dengan nilai KC, ya sudah, berarti dia tidak ada perubahan di situ. Kalau misal QC-nya lebih tinggi, ya efeknya QC-nya ini akan diturunkan oleh sistemnya itu supaya dia seimbang lagi konsentrasinya. Gitu ya. Jadi QC itu perbandingan konsentrasi di awal reaksi. Pentingnya untuk apa? Itu pentingnya untuk memprediksikan zat mana yang dihasilkan dari sistem itu. Oke, jangan sampai misal nanti kalian sudah masuk ke industri, ada suatu sistem misal buat pupuk urea aja. Pupuk urea kan butuh amonia dan seterusnya ya. Itu kan prosesnya juga proses kesetimbangan. Nah, bahan awalnya itu kan juga perlu dihitung tuh. Bahan awalnya seperti apa? Jangan sampai bahan awal yang kamu masukkan justru malah bergesernya ke arah reaktan. Ureanya nggak dapet, malah yang dapet gasnya makin banyak, gas H2 sama N2-nya. Itu yang jadi apa? Pertimbangan penting ketika melakukan atau mengamati suatu reaksi kesetimbangan. Berikutnya, kalau untuk menghitung konsentrasi kesetimbangan, itu ya kita pakainya permisalan ya. Kita tetap menggunakan sistem perhitungan stoikiometri yang MRS kayak gitu ya. Mula-mula berapa, ya bereaksi berapa, terus nanti hasilnya berapa, itu kita menggunakan itu. Nanti contohnya silakan didiskusikan aja. Ini menarik untuk didiskusikan dan nggak terlalu susah sih. Yang kalian perlu tahu aja konsep MRS. Kalau misal di suatu kondisi diketahui zat sisanya sekian, berarti di situ jadinya S-nya. Seperti itu. Selanjutnya, ini asas umum yang dipakai ketika kita mengamati suatu sistem kesetimbangan. Namanya asas Le Chatelier. Secara garis besar, itu kalau dengan bahasa saya sendiri itu gini. Ketika suatu kesetimbangan sudah tercapai dan ada gangguan dari luar untuk mengganggu sistem kesetimbangan itu, sistemnya itu akan mencoba melawan gangguan luar itu. Contoh, ketika suatu reaksinya itu eksotermis. Eksotermis kan menghasilkan panas ya. Nah, dia menghasilkan panas, tapi di sistem itu justru malah kita tambahkan panas. Yang terjadi apa? Dia akan mencoba menurunkan panasnya. Karena penambahan panas itu akan membuat sistemnya akan makin panas. Ya kan? Dia akan mencoba menyerap panas itu sehingga gesernya ke arah reaktan, ke arah reaksi yang endotermis. Nanti ada contoh-contoh reaksi seperti apa. Jadi kalau dituliskan di sini jadi gini ya, jika suatu tekanan eksternal diberikan kepada suatu sistem yang setimbang, sistem akan menyesuaikan sedemikian rupa untuk mengimbangi tekanan ini ketika sistem mencapai posisi kesetimbangan yang baru. Jadi kalau ada gangguan, sistem itu akan mencoba melawan gangguan itu.
gangguannya ini bisa terdiri dari beberapa hal. Yang pertama, dari konsentrasi, perubahan konsentrasi. Yang kedua, bisa jadi dari suhunya. Yang ketiga, bisa jadi tekanannya. Itu bisa merubah kesetimbangan. Dan sistemnya itu secara alami akan melawan tekanan dari luar itu tadi. Kita analogikan seperti ini nih, misal ada suatu kesetimbangan yang terdiri dari reaksi nitrogen ditambah hidrogen menghasilkan amonia. Kalau amoniaknya kita tambahkan, ini kan berarti kita mengganggu yang ada di kanan. Di kanan akhirnya dia terlalu banyak. Nah, sistem itu akan mencoba menguraikan yang ada di kanan ini supaya dia berkurang. Yang kanan amoniaknya diuraikan ke arah reaktannya supaya gangguan tadi berkurang. Seperti itu. Ini kalau diilustrasikan dengan diagram ya. Jadi seperti ini. Kalau misal ini ada suatu reaksi kesetimbangan, kemudian NH-nya di-push untuk ditambah, dia akan naik nih. Nah, kondisinya yang terjadi apa? Seiring berjalannya waktu, NH3-nya akan diturunkan oleh sistem itu. Karena NH-nya turun, berarti otomatis nitrogen dan juga hidrogennya akan naik. Sampai terjadi kesetimbangan baru. Ini kesetimbangan baru, ini kesetimbangan lama. Tetapi walaupun kondisinya beda ya, posisinya beda di diagram konsentrasi ini, kalau kita hitung nilai Kc-nya, dia akan tetap sama. Mau di kondisi yang di sini ataupun di sini, itu nilai Kc-nya akan sama saja. Oke, ini penjelasan lebih lanjut lagi tentang yang tadi ya. Secara umum reaksi kesetimbangan kan gambarannya begini ya. A plus B akan menjadi C plus D dengan koefisiennya masing-masing. Kalau misal ada kondisi di mana produknya ditambah, si sistem itu akan mencoba mengurangi produk itu dengan membentuk reaktan. Dia akhirnya geser ke kiri. Jadi kayak timbangan gitu aja loh. Kalau yang sisi sini kamu tambahkan, otomatis ya sisi kiri harus perlu tambahan lagi kan. Nah, karena di sistem itu tidak ada tambahan eksternal di sisi yang sebelah sini, akhirnya apa? Yang sebelah kanan diuraikan lagi. Gitu. Jadi kalau misal menambah konsentrasi produk, dia akan gesernya ke kiri, akan menuju ke reaktan. Kalau produknya dikurangi, ini juga terjadi hal yang sama. Kalau misal suatu reaksi nih, produknya kamu ambil-ambilin tuh. Nah, dia akan mencoba melawan dari gangguan itu juga dengan cara apa? Memproduksi produk lagi. Kalau kita mengurangi konsentrasi produk, dia akan gesernya ke kanan. Dia akan mencoba menambahkan si produknya lagi. Sebaliknya juga sama, kalau reaktannya ditambah, berarti dia akan geser ke arah produk. Kalau reaktannya dikurangi, dia akan geser ke arah reaktan. Jadi kayak cungkat-cungkit lah, kayak timbangan. Seperti itu. Itu prinsip umum dari asas Le Chatelier. Yang pertama ini mengenai perubahan konsentrasi. Nah, kira-kira kalau kondisinya seperti ini, apa yang terjadi? Karbon akan bereaksi dengan air menghasilkan karbon monoksida dan hidrogen. Dalam reaksi yang disebut reaksi gas air yang digunakan untuk menghasilkan bahan bakar untuk industri. Apa yang terjadi jika konsentrasi CO-nya pada konsentrasi CO jika karbon ditambah? Apa yang terjadi di situ? Ada yang bisa jawab? Kalau karbonnya ditambah, CO-nya bagaimana? Bertambahkah atau berkurangkah? Bertambah ya, Pak? Maulana Hasan bilang bertambah. Ada yang punya pendapat lain? Bertambah juga kayaknya. Kenapa Kiram? Yang A tuh bertambah. Kiram bilang kalau yang A itu konsentrasi CO-nya tambah. Ada lagi yang punya pendapat lain? Kamu perhatikan juga fasanya dia. Nah, kalau kamu lihat fasanya, apa yang terjadi, Kiram? Oh, nggak ngaruh kayaknya, Pak. Soalnya cek kan solid. Ya,
H2O itu kan solid ya. Yang Kita B juga, bayangin Pak. H2O-nya juga liquid ya. Jadinya kondisi A dan kondisi B ini tidak pengaruh apapun di situ. Gitu Oke, ya. Pak. Oke. Jadi di sini A tidak terjadi perubahan konsentrasi, yang B tidak terjadi perubahan konsentrasi juga. Sedangkan yang C, apa yang terjadi dengan H2O? Jika H2 ditambah. Konsentrasinya nggak kepengaruh juga, karena dia liquid. Gitu kan ya. Liquid itu kan nggak punya konsentrasi ya, konsentrasinya konstan. Demikian juga ketika si D-nya CO dikurangi. Ya, seperti itu. Oke, ada pertanyaan mungkin? Tapi ini bisa didebatkan dengan satu konsep lagi. Konsentrasinya memang tidak berubah, tapi jumlah zatnya itu yang bisa berkurang. Jumlah zatnya bisa berkurang, tapi kalau konsentrasinya itu tidak berubah. Seperti contohnya di kasus C dan juga D ya. Misal H2-nya kita tambah nih. Bisa jadi reaksi ini tetap bergesernya ke kiri. Cuma konsentrasinya dia tidak akan berubah konsentrasinya. Jumlah H2O-nya aja tambah banyak. Tahu kan bedanya konsep ini? Jadi H2O itu walaupun dia banyak sekali jumlahnya, konsentrasinya kita anggap ya konstan saja, dia nggak punya konsentrasi. Tetapi H2O-nya akan tambah terus. Akan seperti itu. Kondisi D juga sama. Kalau misal CO-nya kita kurangi, CO-nya kita ambil nih, ya si reaktan ini akan bereaksi untuk menghasilkan CO lebih banyak. Konsentrasinya memang tidak berubah karena konsentrasinya konstan, cuma tetap geser ke kanan. Bingung? Kalau bingung nanti Enggak, ada Pak. ya, gitu ya. Untuk masalah konsentrasi dia tetap karena solid dan liquid, tapi kalau kita berbicara mengenai jumlah molekulnya, dia berubah. Karena tadi itu membuat tekanan yang sama dengan tekanan kesetimbangannya. Perubahan di atas tidak mengaruhi nilai Kc. Nilai Kc-nya tidak berubah. Konsentrasi itu tidak mengubah nilai Kc. Pun demikian ketika kita berbicara mengenai perubahan tekanan atau volume. Hukum gas ideal itu kan menempatkan volume dan juga tekanan hubungannya terbalik ya. Kalau volumenya besar, tekanannya akan kecil. Kalau tekanannya kecil, volumenya akan besar. Seperti itu. Nah, perubahan tekanan kebanyakan melibatkan spesi dalam fase gas. Karena padatan dan cairan pada dasarnya tidak bisa kita kompres. Volumenya akan segitu-gitu aja. Untuk gas, perubahan tekanan dapat terjadi dengan 3 cara. Yang pertama, mengubah konsentrasi komponen gas. Yang ya, tadi saya bilang ya, sifat alami gas itu kan menempati ruang. Kalau misal gasnya di situ banyak, tekanan di ruangan itu juga akan tinggi. Kalau gasnya kita kurangi, konsentrasinya kita kurangi, tekanan juga akan turun. Kemudian yang berikutnya menambahkan gas inert. Jadi ke dalam sistem itu kita tambahkan gas yang tidak bereaksi seperti itu. Kemudian yang berikutnya mengubah volume wadah reaksi. Ini kan kebalikan dari tekanan ya. Kalau volumenya naik, tekanannya turun. Kalau volumenya turun, tekanannya naik. Nah, meningkatkan tekanan dengan cara memperkecil volume akan menghasilkan reaksi bersih yang menurunkan jumlah total mol gas. Ini konsep utamanya mengenai tekanan dan volume dalam reaksi gas. Kalau tekanannya diperbesar, sistem itu akan mencoba untuk mengurangi jumlah zatnya, mengurangi jumlah mol zatnya. Oke, kalau tekanannya diperkecil, sistem itu akan mencoba sebanyak-banyaknya si mol zat itu terbentuk. Ini nanti juga jadi bahan diskusi kalian. Seperti itu. Dan untuk perubahan tekanan atau volume, nilai Kc juga tidak berubah. Oke, contohnya ini. Jika diketahui sistem kesetimbangan berikut ini, prediksi arah reaksinya ke arah mana jika kita memperbesar tekanan dengan cara memperkecil volume.
Kalau tekanannya kita perbesar, reaksi ini akan bergeser ke arah yang molnya kecil, total molnya kecil. Oke. Kalau tekanannya diperkecil, dia akan bergeser ke total mol yang lebih besar. Total mol itu dilihat dari mana? Total mol itu dilihat dari koefisien. Berarti di sini kita anggap dalam kondisi ideal ya, berarti produknya itu ada 4 mol. Yang di reaktannya ada 5 mol. Kita hanya melihat di fasa gasnya saja. Oke. Berarti reaksi 1, kalau kita lihat dari gasnya saja, yang sebelah kiri dan juga kanan itu lebih besar molnya yang sebelah kiri. Gitu ya. Kiri ini kan 3O2, yang di kanan ini ada 2SO2. Efeknya ketika tekanan diperbesar dia geser kemana? Kiri. Kanan. Kiri apa kanan? Ke kanan. Karena ketika tekanannya besar ya, tekanannya diperbesar, dia gesernya ke arah yang molnya kecil. Bayangannya kayak gitu tadi loh. Kalau ruangannya dipersempit, asalnya ruangannya segini, ruangannya dipersempit, gasnya itu akan mencoba menjadi lebih sedikit supaya tekanannya tetap gitu ya, supaya nilai Kp-nya tetap. Tapi kalau ini diperbesar, gasnya ini akan mencoba menjadi lebih banyak. Kebayang nggak? Gitu ya. Jadi konsepnya di situ. Kalau tekanannya diperbesar dengan cara volumenya dikecilkan, gasnya ini akan mencoba menjadi lebih sedikit. Tapi kalau volumenya diperbesar, tekanannya jadi kecil, gasnya ini akan mencoba menjadi lebih banyak. Sekarang yang nomor 2. Kondisinya sama, tekanan diperbesar, geser kemana dia? Yang di kiri ini ada 1 mol, yang di kanan ada 2 mol. Geser ke kiri ya Pak? Kiri, Pak. Ya, dia gesernya ke kiri. Seperti itu. Yang ketiga, berarti dia geser ke Itu yang kiri 2 mol, yang kanan juga 2 mol ya Pak? terus kalau seperti itu yang terjadi apa? Yang kanan ya Pak? Tekanannya tidak berpengaruh ke kesetimbangan. Oke. Kalau misal kondisinya produk dan juga reaktannya ini mol yang sama, kamu tekanannya kamu ubah seperti apapun, dia berarti tidak bisa mengganggu si kesetimbangan itu. Tinggal nanti kalau misal ada kondisi misal di reaksi di reaktor yang ingin kamu hadapi ya, kamu ketemu yang seperti ini, bisa jadi ada faktor lain yang bisa untuk mempengaruhi kesetimbangan ini. Yaitu apa? Suhu. Yang pertama konsentrasi. Konsentrasi seperti itu tadi ya. Kalau konsentrasinya itu dari reaktannya itu berupa padatan misal, padatan kamu tambahin seperti apa juga dia nggak bakal pengaruh ke kesetimbangan. Tetapi kalau misal dia dalam bentuk gas, gasnya ini bisa dipengaruhi oleh volume misal, tapi volumenya itu tidak berpengaruh juga karena mol di produk dan reaktan sama besar. Ada yang ketiga yang bisa kita lakukan untuk mengubah reaksi itu, merubah arah reaksi itu, yaitu melakukan perubahan suhu. Nah, ini uraiannya, contohnya ada reaksi ini ya, reaksi antara oksigen dengan hidrogen menghasilkan H2O dan energi. Reaksinya itu reaksi eksotermik. Reaksi eksotermik itu ditandai dengan nilai delta H yang negatif. Artinya dia melepas. Kalau misal delta H-nya negatif, berarti dia eksotermis. Artinya apa? Kalau reaksi ke kanan ini eksotermis, reaksi kebalikannya adalah reaksi endotermis. Kalau reaksi ke kanan menghasilkan energi, reaksi kebalikannya ini membutuhkan energi. Oke. Misal suatu reaksinya ini eksotermis, kita ganggu dengan menambahkan energi di situ. Energi kan posisinya di kanan ya. Kalau misalnya kita tambahkan, otomatis dia akan geser ke arah endotermis.
termis. Karena energi itu dianggap sebagai produk juga. Secara logika, kalau misalnya kita sambungkan dengan yang tadi saya sampaikan, eksotermis itu butuh energi. Eksotermis itu menghasilkan energi, sorry, sehingga sistemnya panas. Kalau sistem itu kita panaskan lagi, nah si zat yang bereaksi itu mencoba untuk menyerap panas itu supaya panasnya nggak berlebih. Akhirnya digeser ke endotermis. Kalau ditambah panas, geser ke endotermis. Kalau panasnya dikurangi, geser ke eksotermis. Konsepnya itu saja. Oke. Kenaikan suhu di sini dituliskan kenaikan suhu akan memperbesar nilai Kc untuk sistem yang endotermis. Karena endotermis tadi, kalau sistemnya endotermis ya ketika dia ditambahkan suhu, itu kan gesernya ke endotermis juga. Produknya akan makin banyak. Tapi kalau reaksinya eksotermis, suhunya kita naikkan, produknya makin sedikit. Nilai Kc-nya makin kecil. Gitu saja. Ini salah satu contoh proses yang dilakukan di industri ya, skala sangat besar, proses Haber untuk menghasilkan amonia. Reaksinya itu reaksi ekso apa endo? Eksotermis. Reaksinya eksotermis ya. Nah, di sini ada pertanyaan begini nih, kondisi suhu dan tekanan yang menghasilkan amonia secara maksimal itu seperti apa? Apakah suhu tinggi atau suhu rendah? Apakah tekanan tinggi atau tekanan rendah? Kalau dilihat dari reaksi ini. Eksotermis ya Pak suhunya? Eksotermis. Reaksinya eksotermis. Suhunya tinggi atau rendah? Untuk menghasilkan amonia yang paling banyak. Rendah bukan Pak? Rendah, Pak. Rendah, ya. Reaksi ini butuh suhu rendah supaya produknya banyak. Butuh tekanan tinggi atau tekanan rendah supaya produknya banyak? Tekanan tinggi ya Pak? Perbesar. Tekanan tinggi. Ya, perbesar maksud saya. Ya, dia butuh tekanannya diperbesar, suhunya direndahkan, diturunkan. Supaya dapat NH3 yang maksimal. Cara membacanya begitu. Karena dia eksotermis ya. Kalau misal ini kamu panaskan, sistem ini yang terjadi apa? NH3-nya malah terurai lagi. Tapi kalau suhunya kamu turunkan, NH3-nya makin banyak. Tekanannya, kalau misal kamu naikkan tekanannya, dia akan mencoba membentuk mol yang lebih sedikit. NH3 ini molnya 2. Produknya ini, reaktannya ini ada 4. Akhirnya digeser ke sini. Tinggal nanti kondisi di industrinya ya tinggal kita sesuaikan pakai bikin kurvanya yang paling ideal yang mana. Ini perbandingan suhu dalam sintesa amonia ya. Ketika dia suhunya 200, nilai Kc-nya sekian pangkat 15, makin tinggi nilai Kc-nya itu makin rendah tuh. Tapi kan kondisi suhu 200 Kelvin ini kan susah juga untuk dicapai. Berarti dia minus 73 derajat. Repot juga kan kalau mau mereaksikan suatu zat suhunya harus minus 70-an. Butuh energi tambahan lagi tuh untuk menurunkan suhu sistem seperti itu. Efeknya ya perlu kita buat grafiknya seperti ini. Yang paling ideal itu yang mana? Ternyata untuk kondisi yang sekarang yang paling ideal yang digunakan oleh industri itu yang di sini nih. Tekanannya sekitar 40, ini yieldnya sekitar 40, temperaturnya sekitar 400 derajat. Jadi tetap harus ada pertimbangan tadi ya. Apakah kondisi suhu dingin itu masih ideal atau enggak? Karena suhu dinginnya sudah di bawah 0 itu, sudah minus 73, susah sekali itu. Untuk mencapai suhu itu juga perlu energi lebih. Akhirnya dipakainya suhu ini. Oke, ini tadi mengenai volume dan tekanan hubungannya akan seperti ini. Kemudian perubahan suhu itu akan perubahan untuk naik, nilai K-nya akan turun ketika reaksinya eksotermis dan juga ketika dia endotermis, K-nya naik. Walaupun konsepnya banyak ya, tapi yang perlu kalian ingat itu tadi itu. Kalau suhunya naik, dia geser ke endotermis. Kalau suhunya turun, dia geser ke eksotermis.
termis, sedangkan reaksinya ini bolak-balik kan. Kalau reaksi ke kanan endotermis, berarti ke kirinya eksotermis. Itu doang yang perlu diingat. Berikutnya, ada lagi yang bisa kita lakukan untuk mempengaruhi kesetimbangan. Bukan mempengaruhi kesetimbangan ya, mempercepat terbentuknya kesetimbangan, yaitu menggunakan yang namanya katalis. Katalis itu zat yang, kalau di SMA dulu ya definisinya itu kan zat yang mempercepat laju reaksi tetapi tidak ikut bereaksi seperti itu ya. Tapi kalau misalnya kita bahas lebih jauh, sebenarnya katalis itu ikut bereaksi. Tetapi di akhirnya dia bisa kita dapatkan lagi zat aslinya. Contoh katalisnya itu PT. PT itu ketika dia direaksikan dalam suatu reaktor, dia juga ikut bereaksi. Cuma di akhir kita temukan PT lagi. Tidak ada PT dalam bentuk lain. Seperti itu. Penambahan katalis di sini tidak mengubah nilai K, dia hanya mempercepat terbentuknya kesetimbangan, tidak mengubah arah pergeseran kesetimbangan, dia hanya mempercepat terjadinya kesetimbangan. Kalau digambarkan seperti ini, proses ini teoritis ya, teori di mana katalis itu bisa menurunkan yang namanya energi aktivasi. Jadi reaksi kimia itu berjalannya kayak menaiki bukit, kemudian menuruni lembah. Kalau energinya cukup untuk sampai di puncak bukit ini, dia bisa turun dengan spontan. Tapi kalau misal tidak bisa sampai energi aktivasinya, reaksinya itu juga tidak berjalan. Bahkan reaksi eksotermis tuh. Reaksi eksotermis kan reaksi yang menghasilkan energi. Tetapi dia juga butuh energi tertentu supaya reaksi itu berjalan. Itu yang namanya energi aktivasi. Katalis menurunkan energi aktivasi untuk reaksi maju dan reaksi baliknya. Katalis tidak mengubah konstanta kesetimbangan dan tidak menggeser kesetimbangan. Kalau kita buat ringkasannya seperti ini. Pergeseran kimia ini ada konstanta kesetimbangan, konsentrasi itu mengubah pergeserannya, tidak mengubah konstanta, tekanan mengubah kesetimbangan, tidak mengubah konstanta, volume itu sama dengan tekanan ya. Dia hubungannya terbalik. Volume itu mempengaruhi pergeseran, tidak merubah konstanta kesetimbangan. Suhu itu merubah pergeseran kimia, juga merubah nilai Kc, Kp-nya. Jadi satu faktor ini yang bisa mengubah nilai Kc dan Kp. Sedangkan katalis itu tidak merubah pergeseran, tidak merubah konstanta kesetimbangan. Dia hanya mempercepat terjadinya kesetimbangan. Gitu. Itu slide terakhir dari materi mengenai kesetimbangan kimia. Berikutnya, mungkin ada pertanyaan, silakan sebelum saya masuk ke tugas. Ada tugas individu di KCR, ada filenya ada dua ya, saya upload di bagian atas tulisannya tugas individu, tapi satu sheet itu adalah tugas kelompok. Tugas kelompok ya seperti minggu lalu yang kita kerjakan. Nanti saya buat 10 room. Nah, kebiasaan ini telat-telat. Ada 10 room, ada sekitar 5 sampai 6 orang, ada 5 dan juga 6 orang. Silahkan kalian kerjakan. Waktunya 45 menit aja ya, 45 menit dari jam setengah 3 sekarang nanti sampai jam 15.15. Setelah itu kita balik lagi ke ruang utama, kita bahas lebih lanjut hasil diskusi kalian. Yang dikerjakan adalah tugas kelompok, oke, bukan tugas individu. Kalian baca dulu itunya ya, keterangan nama filenya, ada di KCR file sekarang. Ada pertanyaan sebelum saya oper ke ruang masing-masing? Nggak ada ya, mungkin pertanyaan lebih banyak nanti setelah kita lakukan pembahasan hasil pekerjaan kalian. Oke, silakan bekerja.